Damai sejahtera dalam Kristus, saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam Bible Teaching Series dari GBI Ebenezer Jakarta. Nah, hari ini kita akan gali lebih dalam sebuah topik yang jadi pondasi iman kita, yaitu kenapa sih kita bisa begitu yakin dan percaya pada Alkitab yang kita pegang saat ini. Oke, kita langsung saja ya ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda atau bahkan jadi bahan diskusi. Kan naskah asli Alkitab itu udah nggak ada, gimana kita bisa yakin itu sama isinya? Jujur, ini pertanyaan yang sangat bagus dan penting. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng, sebuah jawaban yang semoga bisa makin mengokohkan iman kita semua. Nah, untuk menjawabnya, kita akan menelusuri 5 langkah. Pertama, kita akan hadapi dulu pertanyaan soal ketiadaan naskah asli ini. Kedua, kita lihat bukti-bukti sejarahnya yang ternyata melimpah. Ketiga, kita akan kagum dengan betapa telitinya proses penyalinan Alkitab. Keempat, kita pahami janji Allah sendiri untuk memelihara firman-Nya. Dan yang terakhir, gimana semua ini membuat kita bisa hidup dengan iman yang lebih teguh lagi. Mari kita mulai dengan fakta yang ada. Memang benar, naskah yang ditulis langsung oleh tangan para nabi dan rasul, atau yang biasa disebut autograf, itu sudah tidak ada lagi. Ya wajar sih, mengingat bahan-bahan zaman dulu seperti papirus atau kulit binatang, itu kan gampang sekali rusak termakan waktu. Tapi tentu ini jadi pertanyaan besar. Kalau yang asli sudah nggak ada, apa teks yang kita baca sekarang ini masih bisa dipercaya? Nah, justru disinilah kita mulai melihat sesuatu yang ajaib, sebuah karya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Walaupun naskah aslinya sudah tiada, Tuhan memastikan firman-Nya tetap terjaga lewat ribuan bahkan puluhan ribu salinan kuno. Salinan-salinan ini jadi saksi sejarah yang membuktikan kebenaran Alkitab dari zaman ke zaman. Coba kita lihat angkanya. Ini baru untuk perjanjian baru saja ya. Para ahli sejarah sudah menemukan lebih dari 5.800 salinan manuskrip dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Untuk sebuah dokumen kuno, jumlah segini itu benar-benar nggak ada tandingannya. Dan ini baru permulaan. Jumlahnya terus bertambah. Kalau kita hitung juga manuskrip dalam bahasa Latin, bahasa yang dipakai di Kekaisaran Romawi waktu itu, kita menemukan lebih dari 10.000 salinan lagi. Ini bukti nyata betapa cepatnya Injil menyebar dan langsung diterjemahkan supaya makin banyak orang bisa membacanya. Dan masih ada lagi. Ada lebih dari 9.300 manuskrip dalam bahasa kuno lainnya seperti bahasa Koptik di Mesir, Syria, Aram, dan lain-lain. Jadi kalau dijumlahkan semua, kita ini tidak bicara soal beberapa bukti, tapi puluhan ribu saksi sejarah yang semuanya meneguhkan teks Alkitab yang kita punya. Sekarang, biar skalanya lebih terasa, coba kita bandingkan. Karya filsuf besar seperti Plato, itu buktinya hanya sekitar 210 manuskrip. Kisah Iliad dari Homer, salah satu karya sastra kuno paling top, punya sekitar 1.900 salinan. Terus Perjanjian Baru, totalnya lebih dari 25.000 manuskrip kuno. Kalau kita lihat dari kacamata sejarah murni, nggak ada satupun dokumen kuno di dunia ini yang bukti-buktinya sebanyak Alkitab. Jauh sekali bedanya. Oke, jumlahnya memang banyak banget. Tapi mungkin ada yang bertanya, gimana kalau proses nyalinnya asal-asalan? Nah, ini poin kita yang kedua. Yang terjadi itu justru sebaliknya. Alkitab disalin dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Dasarnya apa? Dasarnya adalah keyakinan yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Di Matius 24 ayat 35, dia berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Nah, kalau Sang Firman sendiri yang bilang begitu, tentu para pengikutnya akan memperlakukan setiap katanya dengan sangat hormat dan hati-hati. Contohnya para ahli Taurat Yahudi atau Soferim yang menyalin perjanjian lama. Prosedur mereka itu ketatnya bukan main. Bayangkan, mereka menghitung setiap huruf, setiap kata, bahkan mereka tahu huruf mana yang ada di tengah-tengah sebuah kitab. Kalau ada satu saja kesalahan kecil, seluruh gulungan naskah itu bisa jadi dimusnahkan. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menjaga kemurnian firman Tuhan. Inilah kenapa banyaknya manuskrip itu justru jadi kekuatan terbesar kita. Ada bidang ilmu namanya kritik teks. Para ahli di bidang ini membandingkan ribuan salinan tadi. Gampangnya begini, bayangkan Anda punya satu dokumen asli, terus Anda fotokopi 1000 kali. Kalau ada satu fotokopian yang kena coretan spidol, Anda bisa dengan mudah kan membandingkannya dengan 999 lainnya untuk tahu aslinya seperti apa. Nah, seperti itulah cara kerjanya. Dan hasilnya sungguh menakjubkan. Para ahli sepakat kita bisa 99% yakin dengan teks Alkitab yang kita pegang sekarang. Terus, yang 1% itu apa?
itu cuma hal-hal kecil, seperti beda ejaan nama atau urutan kata kayak Kristus Yesus, jadi Yesus Kristus. Tidak ada satupun doktrin atau ajaran inti iman Kristen yang terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan kecil ini. Intinya, pesan Injil itu sampai kepada kita dengan utuh dan terjamin. Tadi kita sudah lihat bukti sejarah dan prosesnya. Sekarang, mari kita masuk ke fondasi yang paling kokoh, yaitu janji pemeliharaan dari Allah sendiri. Karena pada akhirnya, kepercayaan kita itu nggak cuma bersandar pada bukti manusiawi, tapi pada karakter Allah yang bisa kita andalkan. Rasul Paulus di 2 Timotius 3:6 nulis bahwa Alkitab itu theopneustos. Itu kata dalam bahasa Yunani yang artinya secara harfiah adalah dihembuskan oleh Allah atau God-breathed. Ini lebih dari sekedar inspirasi biasa. Ini artinya napas Allah sendiri ada di balik setiap kata. Logikanya sederhana kan? Kalau Allah cukup berkuasa untuk menghembuskan firman-Nya, pastilah Dia juga cukup berkuasa untuk memelihara firman-Nya sepanjang sejarah. Coba kita pakai ilustrasi sederhana ini ya. Bayangkan ada seorang raja menulis surat yang sangat penting untuk semua rakyatnya. Bisa jadi surat asli yang ditulis tangan raja itu hilang. Tapi kalau sebelum hilang, surat itu langsung disalin ribuan kali dan disebar ke seluruh penjuru negeri, apakah pesan sang raja akan hilang? Tentu tidak. Justru karena ada ribuan salinan, pesannya jadi lebih aman dan nggak bisa diubah-ubah. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi dengan Alkitab. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita hari ini, saudara-saudari kekasih dalam Kristus? Pengetahuan ini bukan cuma buat nambah wawasan, tapi yang terpenting untuk membangun keyakinan iman kita jadi lebih kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang teolog terkenal namanya F.F. Bruce, dan dia menyimpulkannya dengan sangat baik. Dia berkata, keandalan teks perjanjian baru itu jauh lebih unggul dibandingkan semua dokumen kuno lainnya. Jadi kalau kita meragukan Alkitab karena naskah aslinya tidak ada, secara logika kita juga harus menolak hampir semua yang kita tahu tentang sejarah dunia kuno. Jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang? Ada 3 hal praktis. Pertama, jangan pernah goyah lagi kalau mendengar isu tidak ada naskah asli. Ingat, ribuan salinan itu justru bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kedua, setiap kali Anda membuka Alkitab, bacalah dengan keyakinan penuh, Anda sedang membaca firman Tuhan yang terjaga. Dan ketiga, kalau ada orang lain yang bertanya atau ragu, sekarang Anda sudah diperlengkapi untuk menjawab dengan lembut, baik dengan bukti sejarah maupun dengan keyakinan iman. Jadi, saudara-saudari sekalian, Alkitab yang kita pegang, yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan, itu adalah firman Allah yang sudah teruji oleh sejarah, terjaga oleh ketelitian manusia yang luar biasa, dan yang terpenting, dijamin oleh kuasa Allah sendiri. Firman ini benar, punya otoritas, dan sangat relevan untuk hidup kita hari ini. Mari kita percayain firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.